Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan membahas mengenai tentang sejarah sastra angkatan 90-an. Sastra angkatan 90-an mencerminkan dinamika sosial dan juga politik pada masa itu. Di Indonesia, era ini ditandai oleh transisi politik dari Orde Baru menuju reformasi. Sastra pada periode ini menghadapi tantangan dalam menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintahan yang otoriter. Pada awal 90-an, penulis-penulis seperti Ayu Utami, Jenar Meisa, Ayu, dan Dwi Lestari muncul dengan karya-karya yang mengeksplorasi kebebasan berbicara tentang seks, identitas, dan juga politik. Mereka membawa nuansa baru dalam sastra Indonesia dengan menggabungkan elemen-elemen populer dan kontemporer. Pertengahan hingga akhir 90-an menjadi periode di mana sastra Indonesia semakin terbuka terhadap berbagai aliran dan gaya. Penulisan seperti Eka Kurniawan dan Ahmad Thohir menjadi karya-karya yang menggambarkan realitas sosial dan juga kehidupan pedesaan. Selain itu, di era ini muncul fenomena literasi baru melalui media massa dan internet. Dewi Lestari misalnya merintis karirnya melalui blog, sementara Promoja Ananta Thohir mulai dikenal melalui kolom-kolom sastra. Nah, sejarah sastra angkatan 90-an mencerminkan keberanian penulis dalam menghadapi perubahan sosial dan juga politik, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Sastra pada periode ini tidak hanya menjadi cermin masyarakat, tetapi juga turut membantu wacana dan identitas kultural pada masa itu. Beberapa tokoh dan juga karya yang menceritakan sastra angkatan 90-an di Indonesia antara lain yaitu yang pertama yaitu Ayu Utami. Dikenal sebagai salah satu pengarang yang parsial, Ayu Utami melibatkan unsur seksual dan juga kritik sosial dalam karyanya. Karyanya yang terkenal adalah Saman, sebuah novel yang mencerminkan keberanian dalam mengeksplorasi isu-isu sosial dan juga politik. Jenar Meisa Ayu, penulis dengan karya yang provokatif, mengangkat tema seksual dan identitas perempuan. Mereka bilang Saya Monyet adalah salah satu karya yang mencuri perhatian. Kemudian selanjutnya itu Dewi Lestari, merupakan salah satu penulis yang sukses merambah ke dunia sastra melalui media massa dan juga internet. Novelnya Supernova karyanya menjadi populer dan mengambungkan unsur fantasi, sains, dan filosofi. Eka Kurniawan, penulis yang menghasilkan karya-karya dengan elemen-elemen realisme, magis, lelaki harimau menjadi karyanya yang banyak diakui dan mewakili kekayaan mitologi dalam sastra Indonesia. Selanjutnya yaitu Ahmad Thohir. Dikenal dengan karyanya yang menggambarkan kehidupan pedesaan dan perjuangan rakyat kecil. Ronggeng Dukuh Paruk adalah salah satu novelnya yang terkenal. Kemudian karakteristik angkatan 90-an, yang pertama itu ekspresi bebas. Penulis-penulis pada angkatan ini cenderung menyesuaikan gagasan dan ekspresi secara bebas, bahkan jika itu berarti melanggar norma-norma sosial dan tradisional. Kemudian isu sosial dan politik. Sastra angkatan 90-an mencerminkan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan juga politik, seringkali dengan kritik tajam terhadap pemerintahan dan juga struktur kekuasaan. Penggabungan gaya populer dan juga kontemporer. Beberapa penulis mengadopsi gaya bahasa populer dan juga kontemporer, menggabungkan unsur budaya pop dengan eksplorasi intelektual. Yang selanjutnya yaitu pelebaran wacana. Seksualitas dan identitas. Tema seksualitas dan identitas perempuan menjadi terbuka untuk dijelajah dalam karya-karya sastra, menciptakan narasi yang lebih inklusif dan juga beragam. Adaptasi terhadap teknologi. Nah, sastra angkatan 90-an turut beradaptasi dan juga dalam perkembangan teknologi informasi seperti penulis yang mulai memanfaatkan internet dan media massa untuk menyebarkan karya mereka. Sastra angkatan 90-an menggambarkan keberanian, keberagaman, dan juga dinamika dalam merespon perubahan sosial dan juga politik pada masa itu. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sastra angkatan 90-an. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.